lagi untuk anak-anak sekalian karena kan sudah SMP. Sedangkan pada masa SD kan sudah mempelajari gotong royong atau pada mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum memulai ibu ini absen dulu ya. Ibu sambil jalan biar kenal sama kalian. Jalan di sana mana? Saya bu, saya. Masya Allah cantiknya. Fauzan Akbar. Ada tuh. Siapa bu? Bukan Fauzan bu. Jadi siapa? Di sini namanya Fauzan. Kawannya pun dibilang itu Fauzan. Alexander. Alexander. Kirain memang. Fitriani. Jangan punya suaranya. Tiara, yang mana Tiara? Oh ini orangnya rupanya ya. Oke. Cut Intan, Tiara Aceh. Siti. Ada nyanyinya ya. Ayah Dina. Orang Jawa orang kayu nak. Apa? Oke, lembut sekali. Aida. Kenapa Aida? Tidak ada yang hadir ya? Belum dipanggil ya, astagfirullahaladzim. Kenapa bunyi? Oh ya, makanya terlewatkan. Nanti dia mikir. Oke. Udah siap ya? Ready bu, semangat katanya. Tidak sampai. Tani. Belajar nggak boleh, serius ingat tuh. Leletnya wifi sekolahnya. Oke. Pertama kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama adalah memahami pengertian gotong royong, menjelaskan manfaat gotong royong, menyebutkan contoh di lingkungan sekitar, dan menunjukkan sikap peduli dan bekerja sama. Jadi, pada 1 jam ke depan, kita akan mempelajari 4 pilar tujuan pembelajaran dari gotong royong. Paham? Oke. Nah, di sini sudah tertera pengertian gotong royong. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ada yang tahu? Bersih-bersih bu. Oke, sama bersihkan taman. Oke, ada lagi. Kita bukan mau ngambil bansos satu-satu yang pertama. Membuat terus saling membantu. Oke, yang laki-laki ini kenapa dia manja nih? Sariawan bu, sariawan. Oke. Jadi anak-anak sekalian sudah paham ya. Jadi agar ada baiknya ibu jelaskan sebagai Oke. Nah, jadi pengertian gotong royong adalah bekerja bersama agar pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan ini juga mempererat kebersamaan. Jadi gotong royong ini bukan hanya sekedar kita cuman kayak tenaga kita nih kayak capek gitu aja. Bukan kita aja yang capek, tetapi seluruh yang mengikuti gotong royong. Jadi gotong royong ini singkatnya adalah kita bekerja sukarela. Karena kan ini untuk membangun misalnya nih kayak desa kita tuh biar bersih, sekolah kita bersih. Jadi kan kita nyaman karena bekerja bersama-sama. Oke, lanjut ya. Nah, manfaat gotong royong. Gotong royong mempererat persatuan dan membuat lingkungan aman serta damai dan membantu mencegah konflik. Jadi manfaat gotong royong ini adalah yaitu mempermudah kita jangan ngantuk bu, ayo sedikit sebentar lagi. Betul, masih pun 2 menit. Mempermudah kita dalam bekerja sama seperti nih, ada acara di rumah. Jadi kan kita satu desa itu bergotong royong untuk misalnya membuat teratak atau membersihkan lingkungan rumah Cut. Karena kan nggak mungkin orang datang ke rumah kan kotor rumahnya. Kalau misalnya kita bekerja sama-sama pasti pekerjaan itu lebih cepat selesai. Kalau bisa sendiri pasti kan lama. Lanjut, gotong royong dan persatuan. Gotong royong
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai ini sudah dilakukan sejak dahulu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah jelas ya anak-anak, nilai ini sudah dilakukan sejak dahulu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada saat nenek moyang kita ataupun mbah lagi itu bahasa kalian sudah ada gotong royong seperti mereka kan kalau misalnya mau mandi ataupun apapun itu pasti pergi ke sungai. Jadi ada inisiatif dari kampung untuk membuat apa ayo kamar mandi sumur. Betul, membuat sumur. Seperti dari desa ini kan nggak ada sumur, dibuatlah di situ agar mempermudah kegiatan sehari-hari seperti mau mencuci ataupun mandi dan lain sebagainya. Tenda camping nggak ada tuh. Ada. Kan itu dahulu. Nah sekarang pun yang begitu kan, seperti membersihkan selokan ataupun membakar rumput kan banyak juga bisa di kampung-kampung dan membersihkan halaman masjid itu. Oke, sebelum dilanjutkan ke slide berikutnya, silakan sudah agak mengantuk ya. MBG itu bukan urusan ibu, nantilah. Oke, kita ice breaking. Es tadi bu tadi. Apa ibu ice breaking? Ayo makan es. Dan jadi ice breakingnya ini, cluenya itu oke. Oh, iya. Kalau misalnya ibu bilang gini, oke berdiri, berarti kalian harus berdiri. Kalau misalnya ibu nggak bilang oke, jangan dikerjakan atau dilakukan. Oke, misalnya ini masih simulasi ya. Berdiri. Iya boleh. Oke. Mau ganti pegang mata. Oke, pegang mata. Oke, berdiri. Berdiri, kocan. Kita contoh. Main bola. Pegang bahu. Oke, pegang bahu teman. Teman. Alexander bu. Bahu teman. Oke, duduk. Astagfirullah. Jadi hukumannya ialah Aku selalu kena hukum dan tadi. Udah apa-apa, berarti kamu memang kurang bagus. Jadi kalian masing-masing memberikan satu contoh tapi nggak bersama ya. Satu contoh. Lu buat ya lah. Ya apa ya Bunda? Masih kelas 7 kalian. Satu contoh nilai gotong royong yang ada di rumah, yang di sekolah, dan di masyarakat. Satu aja, nggak usah banyak. Saya membantu. Belum tentu. Astaga. Harus ada instruksi dulu nah. Oh, baik, maaf ya. Oke, teman-teman ya. Coba. Kalau ibu bilang dari sekolah langsung yang jawab. Kalau ibu bilang dari masyarakat langsung jawab. Jadi dari sekolah ini dari keluarga rumah masyarakat. Nilai gotong royong dari sekolah kerja kelompok. Oke. Nilai gotong royong dari rumah. Membantu orang tua. Oke. Contohnya menyapu, Memasak, mencuci piring. Oke. Nilai gotong royong dari masyarakat. Membuat kalian apa? Oke. Apa? Lagi yang ini datang ya.
Zahra pun jangan lagi. Kalau misalnya disuruh nih, Zahra kita hari ini gotong royong ya membersihkan lapangan karena mau lomba poli desa gitu kan. Nah Zahra nggak datang, berarti kan Zahra nggak amanah, tidak bertanggung jawab karena kan memang udah dikasih tahu. Oke, nah contoh di lingkungan masyarakat. Gotong royong dilakukan melalui kerja bakti dan membantu tetangga. Hal ini menunjukkan kepedulian dan kebersamaan. Sudah jelas ya, tadi juga sudah kita bahas. Bahwasannya ketika kita bergotong royong di lingkungan masyarakat, maka kebersamaan akan tercipta dan tujuan kita bersama akan terlaksana. Nilai dalam gotong royong. Gotong royong mengajarkan kerjasama, peduli dan berbagi. Sikap ini menunjukkan rela berkorban untuk kepentingan bersama. Nah, apabila kita tidak mau membantu ataupun peduli dan berbagi kepada lingkungan sekitar, maka sama saja kita tidak ada sikap peduli. Jadi kalau misalnya kita membantu orang, maka orang pun akan membantu kita. Itu juga ya sebaliknya. Gak seru sih sebenarnya, cuma pilihan ganda. Oke, udah nih, 1 menit kasih ibu, kasih ibu kasih sebelum detik aja. Oke, 3 detik ya. Apa contoh gotong royong di sekolah? Tingkat kelas. B. Ambil apa dia? Ya, apa contoh gotong royong di sekolah? Benar, jawabannya adalah B. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada kita, yaitu piket kelas. Jangan nanti pas piket kelas kabur. Ayah biasanya tubuh. Jangan ibu fitnah ibu. Kebadannya pendidikan dan kesehatan. Oke. Nah, karena waktu ibu mengajar tinggal 5 menit lagi, sebelum ibu tutup dan mengakhiri kelas ini, ada nih motivasi terkait gotong royong. Siapa bisa membacakan 1 orang? Oke, Tiara, motivasi. Oke, lanjut. Bersatu kita kuat, bercerai kita lemah. Gotong royong mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki peran yang penting. Dengan saling membantu dan menghargai, pekerjaan menjadi lebih ringan, tujuan lebih mudah tercapai, dan kebersamaan semakin erat. Mari kita jadikan kerjasama sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Tiara. Mari. Sudah jelas kan bahwasannya itu mari kita buat atau mari kita jadikan gotong royong itu sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Asik. Kesimpulannya, gotong royong adalah nilai penting untuk menjaga persatuan. Dengan bekerja sama itu menjadi rukun dan pekerjaan lebih ringan. Seminggu jangan lupa selama belajar. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Sejauh ini sudah paham? Paham, Bu. Hampa apa paham? Oke, baiklah. Udah tinggal 3 menit lagi ya. Kan ada 5 menit. Ya kan? Ini mau lagi panggil orang BK. Jangan, Bu. Baiklah, silakan dikemas buku-buku. Jangan ada yang sampai tertinggal karena di sini kan ambil yang gede. Taruh semua pulpen ataupun stick X di kotak pensil, masukkan ke tas. Jangan ada yang tertinggal. Sudah semua? Udah, Bu. Oke, baiklah. Sekian dari pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.